kita masukkan di sini, misalnya saya mencari rata-rata ya, rata-rata, kemudian titik 2. Nah, kemudian jangan lupa di sini kurung buka ya, kurung buka, saya kasih spasi, kurung buka, kemudian kurung buka yang ini ya, simbol yang agak tegak ini, kemudian saya masukkan data-datanya ya. Rata-rata itu berarti adalah keseluruhan nilai dibagi total nilainya ya. Nah, misalkan di sini ada 4 mata kuliah, berarti nanti penjumlahan dari 4 mata kuliah ini dibagi 4, itu muncul nilai rata-rata. Nanti saya masukkan di sini moneter. Penulisannya diusahakan harus sama dengan cara penulisan di tabel ya. Moneter, kurung tutup, kemudian saya tambah ini akuntansi perpajakan, akun underscore perpajakan ya. Kemudian saya tambah lagi di sini untuk mata kuliah lab underscore komputer, kemudian tambah lagi di sini mata kuliah PIE yang terakhir ya. Nah, kemudian kurung tutup, jangan lupa ya, di awal kita kurung buka, kemudian dibagi 4 ya, kita enter. Nah, ini tanda checklist ini menandakan dia sudah bisa dibaca dengan baik ya. Kemudian untuk rumus keterangan ya, keterangan di sini saya akan coba. Nah, keterangan itu jadi ketika dia rata-ratanya di atas nilai sekian, maka dia lulus atau remedial. Nanti kita tentukan dulu, misalkan nilai kelulusan itu adalah 70 ya. Jadi jika dia di atas atau sama dengan 70, maka dianggap lulus. Nah, seperti di Excel, untuk rumus logik ini ya, berarti kita pakai if ya. Tetapi di sini untuk diakses ada beda, jadi if-nya double I ya. If gitu ya. If, kemudian di sini kurung buka. If apa? If rata-rata ya, berarti if rata-rata ya. Di sini lebih besar atau sama dengan 70, maka dia lulus. Nah, jika tidak, maka dia tidak lulus atau remedial ya. Remedial. Ya, kemudian kurung tutup. Kita enter. Nah, di sini berarti ada kesalahan ya. Nah, di mana kesalahannya? Jika tidak dia remedial ya. Nah, kita harus cek ya. Harus cek di sini. Oke, lulus. Jika tidak, dia remedial. Ya, kita cek ke sini. Oke. Enter. Nah, itu sudah bisa dibaca ya di sini. Untuk memastikan apakah dia sudah bisa dibaca atau tidak, kita bisa klik di menu run di sini ya, run the file form. Nah, berarti sudah bisa kita input datanya. Ya. Nah, kalau sudah bisa dijalankan, kita simpan dulu, klik kanan, save ya. Saya namakan di sini query nilai. Oke. Nah, kita sudah punya tabel nilai dan query nilai. Ya. Ini bisa kita close. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat yang namanya form ya dari query nilai ini. Jangan lupa kita aktifkan query nilai ini ya. Nah, kemudian kita create di sini. Nah, kita cari form ya. Kita bikin form dari query nilai. Nah, ini sudah muncul ya. Form untuk query nilai. Nah, saya atur sedikit saja di sini. Ya.
Kemudian setelah itu saya akan mendesain dulu tampilannya, ya. Dan yang kita butuhkan di sini adanya sebuah tombol untuk menyimpan data yang kita input, kemudian tombol untuk menambahkan data yang baru. Nah, di sini di menu desain ini ada yang namanya button, ya. Kita klik button di sini, ya. Kemudian saya misalkan tempatkan di sini, ya. Ini penempatan disesuaikan dengan bentuk formnya, ya. Ini saya akan membuat yang namanya button untuk menambahkan atau untuk menyimpan, ya, untuk menyimpan data yang diinputkan. Jadi saya di sini kategorinya di record operation, kemudian actionnya kita simpan atau save record, ya. Next. Nah, ini bisa kita tandai dengan sebuah gambar atau kita tulis, ya. Buttonnya itu misalkan di sini simpan, ya. Next. Nah, ini buttonnya namanya common 26 finish. Nah, ini sudah ada button simpan, ya. Kemudian yang berikutnya kita akan membuat button untuk menambah record, ya, atau menambah data, ya. Untuk menambah data, ya, atau di kategori record operation add new record. Ini berarti menambah data. Next, saya namakan di sini misalkan tambah, ya. Next, finish. Nah, ini sudah ada. Nah, ini untuk agak memberikan kenyamanan biar agak terpisah sedikit, ya, antara tombol simpan dan tombol button. Nah, setelah itu kita akan lihat, klik kanan, ya, lihat di form view. Nah, seperti ini, ya, tampilannya. Jadi kita bisa input, kemudian kita bisa simpan dan bisa tambahkan data. Nah, sebelumnya saya akan simpan dulu form ini, ya. Misalkan formnya form query nilai saja, ya, tidak diubah, tidak apa-apa. Saya klik OK di sini. Nah, berarti di form sudah ada query nilai. Ya, baik teman-teman, berarti kita sudah membuatkan tabel, sudah membuat query, dan kita juga sudah membuat form. Kita akan coba, ya, misalkan menginput data di form nilai ini, ya, misalkan NIM-nya 2018, misalkan ini angkatan ke 3001, ya, nomor urut 1, nama mahasiswa Andini, misalkan. Mata kuliah untuk moneter ini saya misalkan masukkan, inputkan 80, kemudian untuk mata kuliah akuntansi perpajakan 85, untuk mata kuliah lab komputer 80, untuk mata kuliah PII 80, ya. Nah, di sini kita lihat apakah dia terisi secara otomatis atau tidak. Klik enter. Nah, jadi rata-rata nilai yang diperoleh oleh Andini ini 81,25, artinya dia lebih dari 70, ya, keterangannya lulus. Nah, kita simpan data yang sudah kita masukkan, kita simpan, kemudian kita tambahkan data yang baru. Misalkan NIM-nya 2018, tadi angkatan ketiga 002, ya. Nama siswanya misalkan di sini Danang, nilai moneternya 80, dokumentasi perpajakan 70, lab komputer 60, PII-nya 60. Kita lihat, nah, dia nilai rata-ratanya di bawah 70 atau 67,5. Nah, karena di bawah 70 artinya dia remedial. Kita simpan datanya, ya. Nah, itu database sederhana, ya, kita buat untuk keperluan di pendidikan, ya, seperti ini. Kita lihat di tabel nilai sudah masuk, ya. Padahal sebelumnya di tabel nilai kita tidak menginputkan data ini. Nah, di tabel query juga sudah ada, ya. Di formnya juga sudah ada, ya.
Demikian pembahasan kita kali ini untuk pembuatan database sederhana, dan insya Allah di kesempatan yang lain kita akan membuat query untuk keperluan atau kebutuhan yang lainnya. Terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.